Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supolo Channel. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Innocence. Film ini merupakan film Korea Selatan yang diangkat dari kisah nyata garapan Sony Picture dan Kidari Entertainment yang dirilis pada 10 Juni 2020 di Korea Selatan. Film yang disutradarai dan ditulis naskahnya oleh Park Sang-hyun ini bercerita tentang seorang pengacara yang memutuskan untuk membela ibunya setelah dia salah dituduh membunuh seseorang saat hari pemakaman suaminya. Penasaran seperti apa kisahnya? Apakah sang anak ini bisa membela ibunya atau menyelamatkan ibunya? Simak terus video ini sampai selesai. Film ini dimulai ketika seorang wali kota pergi ke rumah seseorang untuk melayat. Wali kota itu bernama Wali Kota Chu. Di situ Pak Wali Kota bertemu dengan teman-teman lamanya. Selain itu, mereka di sana juga meminum sebuah arak beras yang diberikan oleh Jungsu, anak dari orang yang meninggal. Sesaat setelah mengobrol dan minum bersama dengan teman-temannya, Wali Kota Chu beranjak menyapa istri orang yang telah meninggal, yaitu Chai Hwajah, dan melakukan penghormatan kepada sang jenazah. Namun, ketika sang Wali Kota Chu melakukan hal tersebut, tiba-tiba datanglah sang adik dari almarhum marah-marah kepada Chai Hwajah karena sang anak perempuannya yang tinggal di Seoul tidak datang ke prosesi pemakaman sang ayah. Akibat dari percekcokan itu, sang ibu alias Chai Hwajah marah kepada adik sang suami yang telah meninggal. Di saat keributan itu terjadi, terlihat beberapa orang dan juga Pak Wali Kota Chu muntah-muntah karena suatu alasan. 아유, 많이들 도와줘야 돼요. Scene berpindah di mana seorang wanita pengacara yang bernama Jung In melakukan tugasnya di sebuah pengadilan untuk mengungkap suatu kasus. Jung In merupakan seorang pengacara yang sangat pandai dan piawai dalam menjalankan tugasnya. Setelah dari persidangan itu, Jung In berada di kantor firma hukumnya bersama bos dan rekannya untuk mengapresiasi kasus sukses yang telah dia tangani. Jung In di situ mempunyai prinsip untuk tidak terus membela seseorang yang salah karena nantinya akan berdosa. Namun di saat mereka mengobrol, tiba-tiba saja Jung In melihat berita di TV kalau terdapat pembunuhan di rumahnya alias di kota Daecheon. Dia benar-benar kaget kalau seseorang yang diduga menjadi tersangka pembunuhan itu adalah ibunya, Chai Hwajah. Jung In langsung pergi menuju ke kota Daecheon dan meminta seorang detektif yang dia kenal untuk membantu dirinya menyelidiki kasus pembunuhan yang ada di kota Daecheon. You're saying there's something wrong with the evidence. 우리 안배 덕분에 올해 수행 걱정은 안 해도 되겠어. 도지사 후보인 추인회 대천시장도 포함돼. 저번 사건은 마무리 잘 지었습니다. 김 반장님, Tiba-tiba setelah itu, scene berpindah di mana Jung In mengingat masa lalunya saat masih tinggal bersama keluarganya. Jung In yang hendak ingin kuliah di Universitas Seoul ditolak mentah-mentah oleh ayahnya. Dia sangat dibenci oleh ayahnya, entah karena alasan apa. Sang ibu pun membela Jung In agar bisa lolos dari perlakuan keras ayahnya saat itu. Namun, Chai Hwajah juga menasihati Jung In kalau saat itu kondisi ekonomi mereka juga kekurangan karena pengobatan adiknya. Setelahnya, Jung In yang tidak terima itu melakukan percobaan bunuh diri dan kabur dari rumah tersebut. Scene dilanjutkan di mana Jung In sudah sampai di sel tahanan bertemu dengan ibunya. Alangkah kagetnya, ternyata sang ibu Chai Hwajah ini tidak mengenali Jung In putrinya karena penyakit demensia atau pikun. Jung In pun mengaku kalau dia adalah pengacara dan menanyakan tentang kronologi peristiwa pembunuhan itu kepada ibunya. Namun karena penyakit demensia yang sudah terlalu kuat, ibunya tidak ingat apapun selain Jungsu, anak laki-lakinya. Bahkan terlihat Chai Hwajah mengompol seperti orang tua pikun pada umumnya. 누군지 모르겠어? 우리 정수 봐. 우리 정수는 괜찮냐? Scene pun berpindah di mana Jung In pergi ke rumahnya. Di situ terlihat masih banyak polisi melakukan olah TKP dan Jungsu yang berlarian ke sana kemari. Jung In di situ juga melakukan pencarian informasi terkait dengan peristiwa pembunuhannya. 지금 뭐 하는 겁니까? Kemudian, scene berpindah di sebuah ruangan persidangan. Persidangan atas kasus pembunuhan telah dilaksanakan.
terlihat dari seorang polisi yang mengatakan kalau pestisida yang ditemukan di pakaian Choi Hwa-ja juga cocok dengan pestisida yang berada di dalam arak berasnya waktu itu. Selain itu, saksi yang bernama Bang Jung-hwan juga mengatakan kalau dia meninggalkan pemakaman lebih awal saat peristiwa prosesi itu berlangsung karena akan melakukan urusan ke sebuah bank. Namun karena tidak enak dengan keluarga teman dekatnya yang meninggal itu, dia kembali lagi dan menyaksikan Choi Hwa-ja dan Jung-soo menuangkan arak beras ke dalam sebuah panci dan terlihat beberapa botol pestisida di sampingnya. Choi Hwa-ja sempat tidak terima dan berteriak atas hal itu. Pengacara yang menangani Choi Hwa-ja juga terlihat kurang lihai menangani sebuah kasus. 피해자들이 마신 막걸리 주전자에 혼합된 농약. 그 피의자는 그 사실을 근데 바로 옆댕이에 눈가병에 수두룩 Persidangan pun selesai. Terlihat Choi Hwa-ja dilempari telur saat keluar dari pengadilan. Dia hanya berpesan kepada adik iparnya agar menjaga Jung-soo. Kemudian sang adik ipar melihat kehadiran Jung-in di belakangnya. Jung-in di situ juga menceramai pengacara yang mendampingi ibunya tadi. Kalau pihak jaksa tidak punya bukti konkret dan seharusnya ibunya bisa tidak ditahan dulu karena kondisi kesehatannya yang menderita demensia. Karena hal itu pun, sang pengacara tidak jadi menangani kasus ibunya dan bibinya sudah tidak mau mengurusi akan semua ini. Scene berpindah di mana Jung-in berada di kantor firma hukumnya dan berbicara dengan bosnya kalau ingin menangani kasus pestisida yang menimpa ibunya saat ini. Jung-in akhirnya diberikan persetujuan oleh bosnya. Namun setelahnya, ketika Jung-in ingin menggali informasi dengan bertanya kepada keluarga korban keracunan itu, dia malah ditolak mentah-mentah. Jung-in mengunjungi rumah mantan pamannya alias mantan istri bibinya. Di situ pamannya menjelaskan kalau pestisida metanol seharusnya tidak ada di desanya ini karena efeknya sangat buruk. Selain itu, dia juga dinasihati kalau jangan membenci ibunya. 들었어? 이런 경우가 어디 있냐 이런 경우가. 내 남편 죽여놓고 아직까지 네 마음이 있냐? Setelah menemui pamannya, Jung-in merasa ada seseorang yang mengikutinya, namun dia tidak menemukan apapun saat dilihat di CCTV. Selain itu, Jung-in juga berpendapat kalau pengakuan saksi sebelumnya juga bisa saja palsu dan terlalu banyak hal yang mencurigakan. Dia berbicara kepada teman detektifnya kalau bisa saja ibunya ini dijebak dan adiknya dijadikan kaki tangan atas peristiwa pembunuhan itu. Sang detektif juga memberikan apa yang diminta oleh Jung-in. Scene berpindah di sebuah kamar. Jung-in mencetak sebuah foto yang diberikan oleh sang detektif. Foto tersebut adalah foto sang saksi bank, polisi yang mengolah TKP, dan sang asisten jaksa sedang makan malam bersama di sebuah kedai. Di malam itu juga Jung-in mengumpulkan bukti-bukti dengan memfoto semua bukti di rumahnya. Jung-in benar-benar mempersiapkan persidangan selanjutnya dengan matang. Dia juga melihat rekaman CCTV yang dikumpulkan oleh sang detektif atas bukti-bukti persidangan sebelumnya. Dan ya, benar saja, ketika persidangan dimulai dia menampilkan semua bukti-bukti yang diperolehnya di hadapan sang hakim. Jung-in berpendapat kalau terdakwa saat proses interogasi sebelumnya dipaksa untuk mengaku melakukan pembunuhan dan menandatangani sebuah dokumen. Selain itu, kondisi tempat pestisida juga berubah-ubah yang menunjukkan ketidakkonsistenan bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Selain itu, saksi bank yang sebelumnya beralasan akan pergi ke bank sebelum melihat ibu dan adiknya Jung-in menuangkan arak beras ke mangkuk juga terbantah karena rekaman CCTV tidak menunjukkan dia akan menuju ke sebuah bank. Jung-in berpendapat kalau bank ini memberikan sumpah palsu. Jaksa penuntut umum pun menyangkal akan pendapat Jung-in karena bukti pengakuan dan bukti pestisida yang ditemukan di baju ibunya benar-benar sama. Namun karena foto sang jaksa, sang saksi bank dan petugas polisi Choi ini makan malam bersama, maka Jung-in mempunyai pendapat kalau investigasi kasus pembunuhan ini sudah direncanakan oleh mereka bertiga. Selain itu, Jung-in juga meminta hakim agar ibunya saat ini dibebaskan dari tahanan lebih dulu karena kondisi kesehatannya. 그렇다면 이 사진을 한번 보시죠. 피고인의 집에서 근래 개봉된 다량의 농약병이며 초동 수사 당시 확증 없이 심증만 담당 형사랑 증인이랑 식사도 못합니까? Setelah persidangan itu, scene berpindah di mana wali kota Chu memarahi sang jaksa, Bang, dan Choi karena tidak becus memenjarakan Choi Hwa-ja. Terlihat sang pengacara juga di situ. Tak terima dengan pekerjaan mereka bertiga, wali kota Chu meminta kepala kejaksaan Sim menangani kasus pestisida ini.
Scene berpindah di mana Jungin memeriksakan ibunya ke sebuah rumah sakit. Di situ dia melihat keanehan dari sang dokter yang tiba-tiba saja dipanggil direktur rumah sakit saat memeriksa Chai wajah. Jungin melihat seorang kepala jaksa mengobrol dengan sang dokter saat dia ingin pergi ke ruangan ibunya dirawat. Namun tiba-tiba saja Jungin kaget kalau ibunya tidak ditemukan di kamarnya. CCTV menjelaskan kalau ibunya kabur lewat pintu belakang. Sang ibu akhirnya ditemukan di sebuah tempat pinggir danau. Dan karena peristiwa pelarian itu, pihak pengadilan akhirnya melanjutkan penahanan sang ibu sampai proses persidangan selesai. Selain itu juga di situ Jungin bertemu dengan teman SD-nya yang menjadi polisi, Wang Yong. Wang Yong yang seorang polisi memberitahukan kepada Jungin kalau sekitar 3 bulan lalu, ibunya itu tiba-tiba saja datang ke kantor polisi dan mengatakan kalau suaminya adalah seorang pembunuh. Wali kota Chu dan teman-temannya juga terlibat dalam hal ini. Namun pihak polisi waktu itu tidak percaya akan perkataannya karena desanya saat itu mendapat pujian bebas dari kejahatan. Jungin benar-benar dibuat repot atas kasus pestisida ini karena kondisi ibunya yang menderita demensia alias pikun. Menurutnya ibunya juga sebenarnya dekat dengan Mr. Hang yang menjadi korban atas pembunuhan ini. Jadi tidak mungkin ibunya membunuhnya. Namun di sisi lain juga terdapat bukti tidak langsung yang mengarah kalau ibunya ini seorang pembunuh. Wang Yong di situ juga memberitahu kalau di desanya itu terdapat sebuah masalah pembangunan kasino di belakang desa. Jungin mengeceknya dan benar saja terdapat sebuah pembangunan gedung di kawasan dekat danau. 얘기도 될까요? 죄송합니다. 네, 네, 찾았습니까? 동네에 살인 사건 있었어? 뭔 소리요? 일어나요. 일 크게 만들지 말고 빨리 일어나. Scene berpindah di rumah sakit. Wali kota Chu memaksa pengacara yang tidak berkompeten itu menjamin akan pembayaran izin pendirian pihak kasino di akhir bulan. Wali kota membutuhkan uang tersebut untuk biaya kampanyenya menjadi seorang gubernur. Namun tiba-tiba saja datanglah sang kepala kejaksaan, Shin. Kepala kejaksaan Shin di situ juga menjamin akan membuat Chai Huaja ditahan atas kasus pembunuhan tersebut. Scene berpindah di mana Jungin menyelidiki siapa sebenarnya pengacara yang tidak berkompeten tersebut. Jungin berbicara kepada pengacara itu kalau sebenarnya siapa orang yang menyuruh menangani kasus pestisida itu. Dan apakah ini ada hubungannya dengan sebuah kasino. Pengacara tersebut begitu kebingungan karena pertanyaan tersebut. Sampai akhirnya dia membuat alasan kalau saat ini sibuk. Sesaat setelah itu, pengacara itu menelpon seseorang dan memberitahu peristiwa itu. Namun tidak disangka-sangka Jungin kembali ke ruangan itu dan berpura-pura mengambil HP-nya yang ketinggalan. Padahal dia sengaja merekam pembicaraan pengacara tersebut sebelumnya. Kemudian setelah mendapat beberapa petunjuk, Jungin benar-benar mendalami kasus pestisida ini sampai ke akar-akarnya. Wali kota Chu berperan besar dengan pembangunan kasino tersebut dan kematian An Tai-su alias ayahnya serta sumpah palsu yang dilakukan Mr. Bang. Membuat semua ini menjadi misteri. Di malam itu juga, Jungin pergi ke rumahnya lagi untuk mengecek apakah ada barang bukti yang dapat mengungkap kebenaran dari petunjuk-petunjuk yang dia temukan. Akan tetapi ketika dia baru saja menemukan buku tabungan ayahnya yang mengatakan ada sangkut pautnya dengan wali kota Chu terkait transfer uang besar. Seseorang keluar dari ruangan rumah dan menghajar Jungin. Jungin berusaha mengungkap identitas pria itu. Namun dia kalah kuat dan berakhir luka di bibirnya. Di keesokan harinya, karena Jungin hanya menemukan barang bukti berupa korek api, dia melaporkan kejadian kekerasan itu kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian menolaknya karena kasus pestisidanya sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihak kepolisian seakan-akan menghindari urusan tersebut. Namun, hanya ada satu pihak polisi yang mau membantu Jungin. Pria itu adalah Wang Yong. Dengan skill yang dimilikinya, Wang Yong mengidentifikasi kalau jejak kaki yang ada di rumah Jungin malam itu adalah seorang pria yang memakai sepatu lekaf dan terdapat luka bakar di wajahnya. 똑같죠? 나도 여기 자주 가요. 지금 뭐 하는 거야? 수사 협조 안 하고! 나 지워진 거 아니요? Shin berpindah di mana wali kota Chu menelpon kepala kejaksaan Shin untuk benar-benar mengurus Jungin dan memberitahu kalau ayah Bang sudah meninggal. Salah satu orang yang ikut terkena racun arak beras.
Scene berpindah di mana Jung In melayat ke rumah Bang, teman ayahnya. Namun ketika Jung In tidak berada di dekat adiknya Jung Soo, datanglah kepala kejaksaan Shin menyalin semua data handphone Jung In yang dipegang adiknya sebelum akhirnya Jung In datang. Setelah itu pun, di luar rumah Bang, kekacauan dan kekerasan terjadi. Jung In dan Jung Soo dihajar oleh 3 orang pria tak dikenal. 홍성지청 신철민입니다. 서울 Di keesokan harinya, sidang dari kasus pembunuhan dilanjutkan. Kepala kejaksaan mengatakan kalau semua yang dilakukan Chai Hwa-ja untuk membunuh teman-teman ayahnya yang mengucilkannya sudah direncanakan saat itu. Dengan menunjukkan bukti-bukti yang telah dicuri dari HP Jung Soo kemarin, kepala kejaksaan meminta hakim untuk menjadikan Jung Soo sebagai saksi di persidangan selanjutnya. Argumen kepala kejaksaan Shin benar-benar tidak bisa dibantah oleh Jung In. Scene berpindah di malam hari setelah persidangan. Jung In melihat video lama yang Jung Soo rekam. Jung Soo mengatakan kalau wali kota Chu itu adalah orang jahat. Kemudian Jung Soo di briefing atau dilatih saat menjadi saksi di persidangan selanjutnya oleh Jung In. Di tengah-tengah latihan tersebut, Jung Soo bertanya kepada Jung In apakah penyakit autismenya itu adalah salahnya. Jung Soo mengatakan kalau hal itulah yang selalu dibicarakan oleh ayahnya. Jung In pun mengingat kejadian di mana saat dia kecil dan menggendong Jung Soo untuk membersihkan piring. Dia tidak sengaja terjatuh dan kepala Jung Soo dibuat berdarah karenanya. Ayahnya benar-benar benci terhadap Jung In walaupun sebenarnya penyakit autisme Jung Soo itu sudah dia peroleh dari lahir. Kemudian setelah itu pun Jung Soo diberitahu oleh Jung In kalau nanti saat berada di podium menjadi saksi, dia harus melihat Jung In untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kepala kejaksaan Shin nantinya. 가지신 아빠. 원래 문제가 있었다잖요. 슬픔 눈물도 나요. 눈물 tears. Scene berpindah di mana persidangan dari kasus pembunuhan pestisida dilanjutkan. Kepala kejaksaan menanyai Jung Soo sebagai saksi. Namun karena kepala kejaksaan menutupi pandangan Jung Soo kepada Jung In, dia tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Sampai akhirnya pemeriksaan saksi tersebut tidak kondusif lantaran sang ibu Chai Hwa-ja tiba-tiba melindungi Jung Soo dengan berteriak kalau dialah yang membunuh semua orang. Jung In pun dengan pendapatnya yang mengutip peraturan hukum negaranya meminta hakim kalau pengakuan saja tidak bisa membuat seseorang dipidana. Setelah itu pun Chai Hwa-ja pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Jung Soo pun ditangkap oleh kejaksaan karena telah mengakui kejahatannya dan meminta Jung In menyerah dengan kondisinya saat ini. Namun, Jung In dengan sangat optimis akan mengalahkan kepala kejaksaan Shin nantinya. Di malam harinya, Jung In benar-benar mempelajari setiap bukti-bukti yang dia peroleh. Di situ dia melihat Bang, wali kota Chu, kepala kejaksaan Shin, pengacara sebelumnya, berfoto bersama meresmikan kasino mewah di Daejeon. Scene berganti di mana Jung In berada di mobil bersama dengan Wang Yong yang memberitahu atas persengkongkolan wali kota Chu dengan semuanya. Jung In benar-benar penasaran masalah apa yang ibunya buat dengan wali kota Chu. Scene berpindah di mana Chai Hwa-ja sedang diancam oleh kepala kejaksaan agar mengatakan kalau dialah yang membunuh semua orang di pemakaman suaminya saat itu dengan bayaran Jung Soo aman. Di saat yang sama juga terlihat Jung Soo sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait dengan status saksinya yang berubah menjadi seorang tersangka. Kemudian Jung In juga sudah tiba mengunjungi sang ibu. Jung In benar-benar kesal kepada ibunya saat itu karena hanya Jung Soo lah yang selalu diingat olehnya. Sang ibu benar-benar tidak tahu siapa Jung In yang berada di depannya sampai akhirnya dia meninggalkan ibunya. Namun ketika sang ibu hendak dibawa ke sel, tiba-tiba dia ingat kalau wanita tadi adalah Jung In anaknya. 아들이면 무사할 겁니다. 전부 다 지가 그랬슈. 나도 당신 한 대만 좀 두 대. Di keesokan harinya, Jung In mendapat telepon dari Wang Yong kalau penyusup rumahnya sudah tertangkap dan berada di kantor polisi. Jung In langsung pergi ke kantor polisi dan mendapati kalau alasan pria tersebut ke rumah Jung In waktu itu adalah meneduh karena sedang hujan. Setelah itu, tiba-tiba saja kepala kejaksaan datang ke kantor polisi untuk menjemput penyusup tersebut karena kasus penyusupan tersebut berada di rumah terdakwa, sehingga menjadi ranahnya kejaksaan mengurus hal tersebut.
Gelagat aneh dari kepala kejaksaan pun membuat Jungin mengikutinya sampai ke kantor kejaksaan. Selain itu, Wang Yong juga terlihat mengikuti Jungin karena khawatir terjadi apa-apa dengannya. Pria penyusup itu benar-benar mencurigakan. Bagaimana tidak, saat itu dia sudah dibebaskan oleh pihak kejaksaan. Jungin dan Wang Yong mengikuti penyusup itu akan kemana? Tiba-tiba Wang Yong berinisiatif akan mengikuti penyusup itu sampai keluar kota demi Jungin. Jungin juga mengikuti mobil van yang membawa penyusup itu sebelumnya sampai akhirnya dia melihat Bang yang menjadi saksi palsu keluar dari mobil itu. Dengan cepat juga Jungin mencari bukti ke dalam mobil tersebut. 뭐 들어? 근데 그 변호사를 좀 불러주시면 안 될까? 왕영아 조심하고. 되는겨? 우리 정수는 미칠식 조사라면서? Shin pun berpindah di mana Jungin kembali ke rumahnya untuk menyelidiki sebuah foto lama ayahnya. Tiba-tiba dia menemukan sebuah puzzle berupa foto lama yang tersembunyi di balik foto yang utuh. Jungin juga menemukan sebuah ponsel yang rusak. Dia akhirnya membawa ponsel itu ke tukang reparasi, barangkali terdapat bukti di dalamnya. Setelah itu pun dia menyusun puzzle foto yang ditemukan sebelumnya. Jungin benar-benar kaget ketika melihat kepingan puzzle foto itu telah sempurna disusun dan terdapat tulisan kalau itu adalah foto pernikahan pertama ibunya, Chae Hwa-ja, dengan pria yang bernama Lim Chun-woo. Setelah mengetahui hal itu, Jungin mendatangi salah satu sahabat ayahnya yang waktu itu juga menjadi korban racun pestisida di pemakaman. Dia menanyakan tentang identitas Chon-woo kepadanya. Pria tersebut akhirnya bercerita kepada Jungin kalau sebenarnya Chon-woo adalah putra dari bos tambang tempat para sahabat ayahnya dan ayahnya bekerja. Di saat itu wali kota Chu dan semua teman alias sahabatnya yang berada di foto itu merencanakan akan membunuh Chon-woo untuk mengambil alih bisnis tambangnya. Benar saja, Chon-woo pun terbunuh karena rencana mereka di sebuah sungai. Setelah Chon-woo tewas, ayah Jungin An Tae-soo ini menjadi manajer tambang dan tinggal dengan Chae Hwa-ja yang tidak tahu kalau Chon-woo sudah tewas karena dibunuh oleh mereka. Mendengar hal itu, Jungin benar-benar kecewa dan bingung sampai akhirnya Wang Yong menelpon Jungin kalau dia sudah menangkap penyusup yang dibuntuti sebelumnya. Wang Yong mendapatkan informasi dari penyusup itu kalau sebenarnya waktu itu dia ke rumah Jungin karena disuruh Bang untuk mengambil sesuatu. Bang yang mengetahui gerak-gerak Jungin langsung menghubungi wali kota Chu dan menugaskan untuk membunuh Jungin. 준우만 뒤지면 태수형하고 우리가 이 사람이 춘우라는 분이죠. 혹할 데 없고 아무것도 모르는 이거는 후자요. Scene berpindah di mana Jungin hampir saja menabrak truk karena sedang bertelepon dengan Wang Yong membahas perbuatan wali kota Chu kepada ibunya. Jungin benar-benar tidak sadarkan diri akibat menghindari truk tersebut dan menabrak pagar pembatas jalan. Tiba-tiba saja scene berganti di mana Jungin bermimpi peristiwa ibunya yang berjalan ke kantor polisi untuk memberitahu mereka kalau suaminya adalah seorang pembunuh. Jungin pun sadar kalau itu adalah mimpi. Setelah itu pun Wang Yong memberikan informasi kalau sebenarnya yang dilakukan penyusup tersebut adalah mencuri peta konstruksi yang di dalamnya terdapat nama An Tae-soo dan Bang Ji. Semua itu berhubungan dengan foto sahabat sejati ayahnya. Tanpa basa-basi mengetahui petunjuk tersebut, Jungin meninggalkan rumah sakit dan meminta Wang Yong mencari tahu siapa di balik dalang truk yang hampir menabraknya. Kemudian Jungin pun mencari tahu data pemilik tanah kasino tersebut sebelum dibeli oleh ayahnya An Tae-soo. Sampai akhirnya dia meminta bantuan petugas polisi untuk mengambil barang bukti buku rekening ayahnya dan pakaian ayahnya yang akan digunakan di persidangan selanjutnya. Setelah itu, Jungin pun mengunjungi wali kota Chu untuk memintanya agar menjadi saksi. Akan tetapi dia tidak bisa karena pasti dokter tidak memperbolehkannya. Jungin juga waktu itu menyinggung soal kasino yang akan dibuatnya yang juga menggunakan lahan berstatus sabu hijau. Namun, wali kota Chu menutupi hal tersebut dengan menjawab tidak mengerti semua omongan dari Jungin. Setelah keluar dari rumah sakit itu, Wang Yong datang untuk memberitahu kalau truk yang hampir menabraknya itu adalah truk dari perusahaan bank. 정인아, 너 괜찮은겨? 카지노 트럭인 거요. 그럴 줄 Scene berpindah di mana Jungin memberitahu perihal tambang kepada pamannya yang saat itu dia juga diminta untuk menjadi saksi di persidangan selanjutnya. Benar saja, di waktu persidangan,
Paman Jung-in membeberkan informasi terkait dengan kondisi ayahnya Jung-in, An Tae-soo, saat menjadi manajer tambang. Terlihat pamannya saat itu bekerja di bawah An Tae-soo. Namun, di saat dia sudah sukses menjabat sebagai manajer, dia diberitahu analis geologinya kalau tempat yang dikerjakan perusahaannya saat ini sudah tidak ada emasnya. Selain itu, dia juga diberitahu kalau lahan di balik gunung terdapat banyak emas. Tanpa pikir panjang, An Tae-soo membeli lahan tersebut dengan uang warga desa dan mengerjakan pekerjaan sia-sia dengan mengeruk lahan yang tidak ada apa-apanya. Setelah tertipu atas lahan tersebut, An Tae-soo mencoba bangkit kembali dengan masuk ke dunia politik. Dengan segala upaya, sahabat sejatinya mengusahakan agar An Tae-soo bisa masuk ke dunia politik, termasuk wali kota Chu. Namun, An Tae-soo akhirnya dikhianati oleh sahabat-sahabatnya sendiri dengan mencalonkan Chu menjadi wali kota. Selain itu, An Tae-soo juga terus-menerus berbicara kepada mereka kalau akan dibunuh menggunakan pestisida nantinya. Korban dari pembunuhan Ara ini juga hanyalah mereka berlima saja yang merupakan sahabat An Tae-soo. Kemudian dengan semua informasi yang telah didapat, Jung-in akhirnya meminta hakim untuk menjadikan wali kota Chu menjadi saksi di persidangan selanjutnya. 채석장 할 때까지만 해도 아주 잘 나갔어. 공주는 저한테 양보를 줘. 뭐쩍 잘 나갈 때 얘기나 아니면 아이고. 네가 나가서 신고에 나가? Scene pun berpindah di mana wali kota Chu memarahi Bang karena tidak becus membunuh Jung-in. Dia juga teringat kalau dulu harusnya dia membawa Chai Hwaja ke rumah sakit jiwa agar rencananya berjalan mulus. Di keesokan harinya saat sidang lanjutan dimulai, wali kota Chu akhirnya datang menjadi saksi Jung-in. Di situ wali kota Chu dicecar pertanyaan oleh Jung-in yang menyatakan kalau saat pencalonan menjadi wali kota, dia menyiksa anggota dewan terlebih dahulu agar mendapat persetujuan. Wali kota Chu akhirnya memperjelas kalau dia murni menjadi wali kota dengan cara dipilih. Kemudian Jung-in juga menyatakan kalau istri wali kota Chu mentransfer uang $40.000 dari ayah Jung-in, An Tae-soo. Uang itu adalah uang penjualan lahan yang sebelumnya gagal digunakan untuk proyek tambang. Setelah lahan itu dijual, status Sabu Hijau pun dicabut untuk dijadikan kasino. Dan dengan pembangunan ilegal di daerah Sabu Hijau, seseorang bisa mendapatkan uang atas izin tersebut. Wali kota Chu begitu terpancing dengan pernyataan-pernyataan Jung-in sehingga dia berteriak marah karena tuduhannya. Kemudian, Jung-in mengajukan hakim mendatangkan saksi baru yang mana saksi ini adalah kunci dari pengungkapan kasus pembunuhan pestisida ini dan meminta agar sidangnya menjadi tertutup. Hakim pun menyetujui permintaan Jung-in di persidangan selanjutnya. Scene berpindah di mana saat sidang tertutup dimulai, saksi yang menyusup itu mengungkapkan kalau sebenarnya dia ke rumah ayah Jung-in waktu itu untuk menuruti perintah Bang. Dia juga bilang kalau sebenarnya Bang juga diperintah oleh wali kota Chu untuk mengambil sertifikat tanah lama An Tae-soo. Penyusup ini sebenarnya juga diberi janji wali kota Chu akan diberi tempat berjualan barang saat kasinonya nanti itu jadi. Namun dia menolaknya. Penyelidikan palsu yang dilakukan kepala kejaksaan Shin juga akhirnya terungkap olehnya saat itu. 유영대 씨를 폭행한 뒤 공천 포기각서를 받았다고. 내가 카지노에서 이득 받은 게 뭐냐고! 회장님 지시라고 옛날 안태수 땅 문서 같은 Persidangan pun selesai. Jung-in mengambil ponsel rusak yang telah diperbaiki. Di saat itu juga kepala kejaksaan frustasi karena semuanya kacau dan meminta timnya untuk menemukan kebenaran kecil agar bisa melawan balik Jung-in di persidangan selanjutnya. Jung-in saat itu juga menjemput Jung-soo yang sudah lolos dari penahanannya. Namun, di saat itu, Jung-in menemukan video ayahnya mengeluh kesakitan di ponsel lamanya Jung-soo. Ayahnya mengeluh karena ibunya seperti mau membunuhnya lewat makanan yang dia buat. Jung-soo juga memberitahu Jung-in kalau yang merusak ponsel tersebut adalah ibunya sendiri. Entah karena alasan apa dia merusaknya. 42,000원이네요? 감사합니다. 누가 망가뜨렸어? Scene berpindah di mana Jung-in mengunjungi ibunya sekali lagi untuk meminta informasi terkait kehidupan ayahnya sebelum meninggal. Ibunya mengatakan kalau semua orang sahabat An Tae-soo adalah sampah. Setelah itu, ingatan ibunya kembali muncul. Kali ini adalah ingatan di mana wali kota Chu berkunjung ke An Tae-soo. An Tae-soo berbicara kalau dia selalu dimimpikan oleh Chon Woo akibat perbuatan pembunuhannya. Tiba-tiba waktu Chai Hwaja hendak masuk kamar untuk mengantarkan makanan dan minuman, dia mendengar percakapan tersebut.
Chai Hwa-ja pun marah mendengar mereka melakukan perbuatan buruk kepada Chon-woo. Sebagai balasannya, sang ibu memberikan semprotan pestisida kepada makanan An Tae-soo setiap harinya. Terlihat juga memang benar, Chai Hwa-ja lah yang menuangkan pestisida ke arak beras saat pemakaman An Tae-soo kepada orang-orang tersebut. Setelah mendengar ibunya menceritakan kronologi itu, Jung-in pun kaget. Akibat tewasnya Chon-woo, Chai Hwa-ja memutuskan untuk bunuh diri. Namun, saat itu dia diselamatkan oleh An Tae-soo dan mengatakan kalau dia bisa tinggal dengannya dan merawat bersama bayi Chon-woo yang telah dikandungnya. Chai Hwa-ja benar-benar tidak mempunyai pilihan selain tinggal dengan An Tae-soo karena bayi yang dikandungnya. Sebenarnya di saat itu Chai Hwa-ja sangat sayang kepada Jung-in. Namun karena sang ibu tidak menyadari rasa sakit anaknya saat itu, dia pun menyesali perbuatannya sampai akhirnya Jung-in benar-benar sudah kabur dari rumah meninggalkan ibunya tersebut. Setelah bercerita, sang ibu mengingat kalau seseorang yang sedang menangis di depannya ini adalah putrinya, Jung-in. Jung-in menangis menyesal karena meninggalkan ibunya saat itu. Dia pun menjadi seperti anak kecil di hadapan ibunya. 왜 안태수를 화장했어요? Persidangan pun akhirnya dilanjutkan. Jung-in benar-benar membuat saksi wali kota Chu menjadi terdesak karena melepaskan lahan yang berstatus hijau menjadi sebuah kasino. Wali kota Chu menolak semua tuduhan itu karena dia belum menerima uang dari pembangunan kasino. Namun, Jung-in menyatakan lagi kalau pada saat An Tae-soo ini menambang emas di tanah yang sudah dia beli di balik gunung, yang ternyata tanah itu adalah milik keluarga wali kota Chu. Dia ternyata menipu An Tae-soo dan warga desa agar membeli tanah tidak berguna milik keluarganya. Seketika itu, para warga langsung marah dan mengata-ngatai wali kota Chu atas perbuatan liciknya selama ini. Semua keterangan akhirnya telah dinyatakan oleh Jung-in. Jung-in mengatakan kalau An Tae-soo lah yang menjadi tersangka utama dalam pembunuhan pestisida tersebut karena sebelum kematiannya, An Tae-soo telah mengetahui rencana licik wali kota Chu yang telah menipunya dari awal. Bukti pestisida juga terdapat di baju An Tae-soo yang meyakinkan kalau dia adalah pembunuhnya juga. Setelah persidangan itu selesai, Bang ditangkap oleh kepolisian karena memberikan saksi palsu. Terlihat juga kantor pengacara yang terlibat dengan wali kota Chu diringkus. 1998년도 지적도에서 결정 대천시장은 재판 과정에서 그린벨트를 해제하고 피고인의 남편 안태수입니다. Scene berpindah di persidangan selanjutnya. Jung-soo diminta kakaknya untuk menjadi saksi dan memberi keterangan kalau ayahnya menghadiahinya sebuah teko berisi arak beras yang akan diberikannya kepada pria yang ada di TV, yaitu wali kota Chu. Kemudian ibu Jung-in sang terdakwa dimintai keterangan olehnya. Akan tetapi demensianya kambuh kembali dan membuat tidak ingat Jung-in. Dia hanya mengingat kalau punya putri yang mirip dengannya dan mencurahkan isi hatinya kalau dia menyesal membiarkan Jung-in kabur saat itu. Dan di akhir kesimpulannya, Jung-in memberikan pernyataan kalau ibunya Chai Hwa-ja dengan kondisi demensianya tidak akan berencana membunuh di pemakaman itu. Namun An Tae-soo lah yang bisa membuat semua pembunuhan pestisida tersebut berjalan. Di akhir persidangan itu pun, hakim memutuskan kalau Chai Hwa-ja bebas tidak bersalah dan An Tae-soo lah yang menjadi pelaku utamanya. Saat di luar pengadilan pun Jung-in ditanyai oleh kepala kejaksaan Shin kalau apakah dia berpikir bahwa ibunya itu tidak bersalah. Jung-in hanya menjawab kalau ibunya sudah terkena hukuman yaitu penyakit demensia atas perbuatannya. Mereka bertiga akhirnya pulang. Di akhir cerita, Jung-in, ibunya, dan Jung-soo berkumpul di depan danau untuk mengenang tempat Chon-woo meninggal. Begitulah akhir dari film ini teman-teman. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Saya Safi Karim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.